Waktu di Cianjur, di Garut, kan salah satu anak abang juga. Ya, ya, barang. Ya. Pak Martel, sehat selalu ya. Ya, amin, amin. Semoga dengan kedatangan Bang Martel, Merah Sukabumi menjadi warna bagi para pegiat budaya Sukabumi. Bisa. Seni dan budaya perlu kita lestarikan, kita jaga. Karena apa? Dari awal, tadi mulai acara harus selalu berbicara ke rekan-rekan, ke masyarakat, ke para penggiat bahwa di dunia ini tidak ada yang sakti, tidak ada yang tebal, tidak ada yang kuat. Semua kita kembalikan kepada sang pemilik ulang. Yang jelas kita di sini para penggiat seni budaya, gimana caranya mempertahankan, menjaga, melestarikan seni budaya. Makanya tagline kami, ikuti zamanmu, jangan pernah tinggalkan budayamu. Karena budaya adalah jati diri bangsa dan martabat bangsa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Jadi di sini kita berbicara, nggak ada yang sakti, nggak ada yang kuat, nggak ada yang hebat. Kita pure di sini ingin menjaga dan melestarikan seni dan budaya peninggalan leluhur. Makanya dengan datangnya Bang Marcel ke Sukabumi, mudah-mudahan ini menjadi penguat dan menjadi warna untuk para penggiat seni dan budaya. Halo guys, sekarang saya sedang ada di Sukabumi bersama komunitas debus dari berbagai wilayah Jawa Barat nih, Masya Allah. Yuk foto dulu. Ya, oke, dah. Nah, maka dari itu langsung aja saya mau mengenalkan seni dan budaya Indonesia yang selama ini dipandang negatif, padahal ini adalah hiburan yang luar biasa, yang layak untuk dilestarikan. Maka dari itu langsung aja kita simak bagaimana keunikan dan keahlian dari praktisi debus Jawa Barat nih. Penasaran? Yuk langsung. Siap. Wah, Masya Allah lengkap banget. Ya, halo. Halo Bang. Halo. Hadir. Halo. Teman-teman komunitas sulap Bang. Oh ini? Ya, tadi itu. Oh. Halo. Hai. Ya, halo. Hadir. Alhamdulillah, ini menjadi sebuah warna baru, menjadi sejarah baru dengan datangnya Bang Marcel, si pesulap merah, silaturahmi dengan warga Sukabumi, silaturahmi dengan para penggiat dan para praktisi debus se-Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan datangnya Bang Marcel hadir di Sukabumi menjadi tenaga baru dan warna baru untuk para penggiat budaya. Boleh teman-teman yang Tolong ininya dikasih dulu panggung deh ya. biar tertib Nanti ya. ada sesi foto-foto. Nanti ada sesi foto-foto ya. Mohon biar tertib Guys, sini. sebentar Tidak ada lagi yang di depan, mulai ya. nih acaranya tuh. Teh, Lihat depan. Dek. Setelah penampilan Rampak Debus, kita juga akan sama-sama melihat Wih, penampilan gue suka dari banget nih guys, karena Bung Marcel perlengkapannya, sebagai pesulap kostum-kostumnya, nih detail-detailnya, Nanti gua ini nangis. perfect banget. Maka dari itu ini layak banget sebenarnya untuk dikenalkan ke dunia. Jadi jangan sampai ada prasangka-prasangka buruk atau dianggap musyrik syirik sebenarnya. Karena di balik ini semuanya ada hiburan yang layak untuk dipertontonkan. Jadi kayaknya, Jadi kembalikan seni dan konsepnya budaya ya, kembali ke ya hiburan, kan, bukan para penipuan. penggiat, Tuh lihat.
detail-detail alatnya lengkap banget. Loba pisan dia, Iya, betul. Barat. Enak nih. Nah, ini Bang Marcel nih. Dari pagi nih, warga masyarakat Sukabumi itu nunggu-nunggu Bang Marcel. Masya Allah. Jadi kita di sini harus bisa menyamakan persepsi bahwa Bang Marcel datang ke Sukabumi ini lebih memberi warna kepada para penggiat budaya supaya bisa menjaga dan melestarikan budaya. Betul. Mungkin seperti itu Bang Marcel. Betul. Saya sudah sampaikan ke warga masyarakat Sukabumi khususnya bahwa di muka bumi ini tidak ada orang yang sakti, Iya. tidak ada orang yang kebal, Betul. tidak ada yang kuat, Betul. yang semua itu hanya pemilik yang maha Pemberian. kuasa. Iya, betul. Nah, jadi hanya pemilik semua ilmu Betul. yang sakti hanya satu, karena sakti yang ada. Karena sakti, iya. Iya, seperti itu. Jadi Iya. warga Sukabumi, alhamdulillah Bang Marcel sudah berdiri di tengah-tengah warga masyarakat Sukabumi untuk menyapa warga Sukabumi. Iya, sosok Bang Marcel anu disebutkan. Oh, luar biasa bukan nama. Iya, betul. Oke, Bang Marcel Jadi- silakan Oke. ngobrol dengan warga masyarakat Sukabumi ya. Oke, luar biasa. Selamat sore semua masyarakat Sukabumi. Ini kedua kalinya saya ke Sukabumi nih. Sebelumnya perkenalkan, yang belum kenal perkenalkan, saya artis. Mantap. Bercanda. Ya, selain artis saya juga dikenal sebagai manusia tersakti di bumi. Mantap, luar biasa. Ya, jadi sebenarnya debus, sintren, rawrontek dan semacamnya itu adalah sebuah keajaiban seni, keajaiban. Nah, sebenarnya dalam hidup kita juga banyak berharap keajaiban itu datang ke dalam diri kita. Maka dari itu, jangan sampai seni dan budaya kita ini disalahgunakan oleh orang-orang di luar sana. Itu oknum-oknum. Itu yang harus kita singkirkan. Maka dari itu, Sepakat. ya, maka dari itu seni dan budaya ini, kayak saya tadi ngelihat luar biasa nih, amazing banget, dari mulai kostum, terus hal-hal detail-detail seperti perlengkapannya. Ini layak banget sebenarnya ditonton bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Saya berharap, Luar biasa. saya berharap seni dan budaya kita kayak sintren. Tahu sintren di sini mungkin ada yang kurang tahu ya. Sintren itu adalah yang orang belum pakai baju rapi, ditutupin kandang ayam, dibuka udah rapi. Nah, itu kan hal-hal yang menarik untuk ditonton dan layak untuk dipersembahkan untuk kedatangan orang luar negeri, misalkan ke Indonesia untuk mengenal Indonesia lebih dalam, gitu. Kan sekarang nggak ada tuh. Kalau angklung ada, saung Mang Ujo. Tapi kalau mau nonton debus di mana? Nggak ada. Mau nonton sintren di mana? Nggak ada. Seharusnya pemerintah kita di Indonesia ada wadah yang menyediakan hiburan khusus budaya setiap hari tuh. Jadi hidup Luar semua. biasa. Beri aplaus untuk Bang Marcel. Ya, jadi saya datang ke sini tentunya untuk mensupport praktisi debus. Kebetulan saya, Limbat, Dede Inon, kita juga praktisi debus. Kita juga sering banget melestarikan seni budaya ini. Maka dari itu kita saksikan dan saya berharap teman-teman semua yang ada di sini bisa mengapresiasi juga dan mengenal bahwa ini layak untuk kita banggakan, seni dan budaya ini. Karena nggak semua orang bisa. Mantap. Aplaus buat Pusat Merah. Orang akan berbicara bahwa dengan adanya sesajen, adanya wangi-wangian, lupa sini. Musik. Ya. Padahal akhirnya kalau kita berangkat ke Mekah nya di ujung ke ujung sesengitan hukum lupa bur sabang sani karena ieu teh aya makna jeung filosofina kan lamun dijelaskeun wah pokoknya luar biasa panjang. Jadi memang ini ada hal-hal detail yang kalau dipelajari ini panjang dijelasinnya gitu. Tapi sebenarnya ini hal-hal detail untuk pelengkap pertunjukannya itu sendiri, salah satunya. Saya udah nonton beberapa yang ada di sini, itu sumpah body language-nya ini layak untuk dihargai karena keren. Kita saksiin aja nanti, teman-teman bisa nikmatin sendiri dan harus disaksiin. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Marcel. Sama-sama. Aplaus buat Bang Marcel.
orang yang ahli dan profesional. Kalau pertunjukan ular kayak gini nih, paling ngeri. Karena gua pribadi nggak berani guys, sumpah. Kalau ular kobra, kalau ular-ular yang nggak berbisa masih oke lah. Nah ini ada berikutnya nih. Wes. Ya sekali lagi, ini jangan pernah ditiru oleh anak-anak karena ini hanya dilakukan oleh para orang-orang yang sudah terlatih. Jadi jangan sekali-kali meniru adegan ini. Yang tersimpan makna dan filosofi di debus ini. Salah satunya kenapa golok disayatkan ke lidah. Makna dan filosofinya adalah setajam-tajamnya golok itu lebih tajam mulut dan ucapan manusia. Jadi ketika kita melakukan kehidupan, yang perlu kita jaga adalah lisan kita. Karena itu tadi, setajam-tajamnya golok paling bisa melukai satu orang dua orang. Tapi tajamnya lidah ketika berbicara menyakitkan orang lain, satu Indonesia bisa sakit. Itu makna dan filosofi yang tersirat dalam debus ini. Salah satunya itu kenapa golok disayatkan ke lidah. Makna dan filosofinya seperti itu. Tebus teh bohong, tebus teh waduh, tebus teh trik, nah, ini orang begitu. Yang penting orang mah orang ngajaga seni budaya orang, dijaga, dilestarikan ke orang, dimulai ke orang. Lamun teh ayeuna ira hade lamun teh urang rek kudu hade. Pokona rahayu. Lanjut, Kak.
Gimana bang ngeliatnya bang? Gimana ngeliatnya bang? Keren. Jadi ini memang debus basah dan debus kering. Nah kalau ada yang bilang ini budaya kita bohongan, ini ada aslinya guys. Darahnya darah asli, lukanya luka asli. Jadi memang teknik-teknik dalam iya nggak bohong lah pasti. Jadi teknik-teknik dalam pertunjukannya itu yang perlu dihargai. Bahasa tubuhnya keren. Kita akan intip mendengar testimoni dari Bung Marcel seperti apa debus yang beliau lihat barusan dari berbagai penggiat debus dari seluruh Jawa Barat. Bung Marcel, Apa pendapat Bung Marcel dari kegiatan tadi? Oke, tadi saya sudah lihat dan menyaksikan langsung dan luar biasa. Saya suka banget bahasa tubuh dan action dari gerakan-gerakannya. Jadi nggak kaku dan juga mengisi kekosongan serta hiburan-hiburan yang beneran menarik itu. Jadi kayak tambah daya tarik gitu. Dan gerakan-gerakannya nggak kaku dan gerakan-gerakannya penuh dengan seni, penuh dengan keindahan kayak gitu yang saya lihat. Terus juga ini untuk teman-teman semua perlu ketahui satu-satunya, bayangin, pertunjukan hiburan yang ada sisi aslinya debus ini. Jadi memang walaupun di baliknya ada teknik-teknik, gerakan-gerakan dan semacamnya, tapi darahnya darah asli. Darahnya darah asli. Itu namanya, itu bukan gagal, tapi itu namanya debus basah. Ya kan? Debus itu ada dua jenis, debus kering dan debus basah. Jadi yang perlu teman-teman ketahui itu bukan gagal, tapi memang disengaja darahnya keluar, terus darahnya kebuka, terus juga ketutup lagi. Gitu. Jadi memang semuanya, walaupun ada teknik dan caranya dan menahan rasa sakit, tapi resikonya lebih besar daripada Teman-teman, saya akan bertanya sama Bung Marcel. Oke, siap. Apa yang akan dipilih Bung Marcel? Debus yang tadi sudah diperlihatkan, mau golok, senso, ular, api, cambuk. Kira-kira mau memilih apa Bung Marcel kalau Bung Marcel menjadi penggiat debus? Kalau penggiat debus, saya kebetulan juga praktis debus, tapi nggak main yang basah, main yang kering. Iya. Kalau tadi yang saya suka adalah pada saat atraksi ulernya, itu gerakan-gerakannya
nggak cuma sekedar nyentuh-nyentuh, tapi beneran ada aksi-aksinya. Jadi gerakan pas atraksi ular kobra itu saya suka banget. Luar biasa. Terus juga Mana abang? Terus juga yang bagian tadi yang gergaji mesin. Gergaji mesin itu bikin rame dan sebagai puncak hiburannya itu perfect banget. Walaupun Alhamdulillah. Jadi saya sangat terima kasih sekali, luar biasa buat saudara-saudaraku praktisi bus, selalu sehat selalu dan selalu jaga lestarikan seni dan budaya kita. Satu lagi. Dan saya harap di Indonesia ini setiap kali ada hari-hari nasional, 17 Agustus dan semacamnya, yang ditampilkan itu adalah seni dan budaya kita yang kayak gini nih. Sumpah ini akan perfect, dan ini kalau didukung negara, saya yakin ini akan memberi kesan tersendiri untuk orang-orang Indonesia, untuk orang-orang luar yang datang ke Indonesia ketika ini diwadahi oleh negara, dan juga ini dijadikan seni dan budaya yang layak diperkenalkan ke dunia seperti ini. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya kita masih butuh pendapat dari Bung Marcel ketika melihat seluruh penggiat debus tadi. Apakah nilai-nilai yang tadi terlihat ini bisa menjual mendunia nggak kira-kira? Sangat bisa menjual mendunia, terutama tadi yang profesional yang perform ya, itu merelakan luka, merelakan darahnya keluar, itu luar biasa, itu lebih di atas dari profesional, dan saya yakin resikonya itu jauh lebih besar daripada yang ditampilkan tadi, yang teman-teman lihat. Karena kalau gagal itu walaupun ada kemungkinan gagalnya, walaupun itu udah berdarah, kemungkinan gagalnya putus, iya kan? Kemungkinan gagalnya putus. Nah, bayangin, mereka rela mengambil resiko itu cuma untuk melihat senyuman-senyuman dari masyarakat Indonesia. Oke. Ada kesan-kesan yang lain dari Bung Marcel buat teman-teman? Kesan-pesan yang lain kalau ngelihat pertunjukan seperti ini, jangan sungkan untuk mengeluarkan support ekspresi bentuk apapun itu. Kalau ada uang boleh sawer, kalau nggak ada tepuk tangan yang paling meriah. Pesan-pesan buat netizen. Pesan-pesan buat netizen. Ya, pesan-pesan buat netizen, pertunjukan itu tidak ada yang salah. Jadi yang salah adalah yang menggunakan pertunjukan untuk penipuan. Jadi jangan sampai seni dan budaya kita ini ketika nggak ada yang menghargai, ini malah diambil alih oleh para penipu-penipu untuk membodohi dan penipuan di luar sana. Bahaya. Lalu bagaimana pendapat teman-teman praktisi debus tentang kehadiran Bung Marcel di Kota Sukabumi ini? Hanya satu titik, luar biasa. Terima kasih Bang Marcel, sehat selalu. Kita jaga segala sesuatunya. Amin. Selalu kita bersinergi untuk menjaga dan melestarikan seni dan budaya leluhur kita. Amin. Terima kasih Bang Marcel, sehat selalu. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang saya ke Sukabumi. Ini jadwal kedua saya di Sukabumi. Sebelumnya pernah ke Sukabumi juga untuk edukasi, tapi sekarang untuk menghibur dengan keajaiban. Nah, sebelumnya saya pertama mau ceritakan dulu nih, kenapa saya bisa sampai terhubung ke Kang Farhan. Ya, itu ada yang komentar banyak tuh netizen. Coba dong, Pesulap Merah harus hadir, Pesulap Merah harus datang. Lah, padahal saya limbah dari imam, kita praktek yang sama mereka. Cuma bedanya, saya limbah dari imam, kita nggak main yang debus basah, ngilu, sumpah ngilu banget kita mainnya. Nah, maka dari itu, sekarang saya akan menunjukkan keajaiban. Karena tadi yang asli-asli, saya akan menunjukkan keajaiban yang Jadi disukai. lain KW-KW-nya, Iya. jadi lain bohong asli dah. Betul. Saya akan menunjukkan keajaiban yang disukai oleh banyak orang. Mantap. Yaitu adalah menggandakan. Aplaus buat Bang Marcel. Saya boleh berdiri di sini aja nggak sih? Bisa, boleh. Penonton di bawah sini ya, Boleh. biar semuanya kelihatan. Siap, turun. Nih, kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Marcel. Oke, jadi selain debus, dunia magic, kita dunia sulap juga sering banget dibilang, ini mah bohongan. Kita ketika menggandakan uang dibilangnya, itu uang palsu pasti. Gitu, giliran dukun-dukun, mereka menggandakan uang, nipu orang, minta mahar dan semacamnya untuk gandain uang, itu dipercaya asli. Aduh, Padahal buktinya nggak pernah luar ada. biasa. Maka dari itu, sekarang saya akan membuktikan, kalau kita magician sebenarnya juga memproduksi uang asli. Maka dari itu, sini saya butuh uang kecil ada? Iya, bebas berapapun. Nih ada nih. 5.000, 2.000 bebas. Nih ada nih.
Uang kecil. Penonton aja, penonton. Nanti kalau dari sini dikiranya, oke, boleh. Dikira udah kerjasama, oke. Iya, nanti dikira Silakan. kerjasama. Betul, ya. betul, betul. Nah, oke, saya butuh kru, boleh? Oke, kru. Boleh stand mic aja deh, stand mic, pakai stand mic. Oh, ini buat terakhir. Iya, kalau penggandaan uang ada kan harusnya utang Indonesia nggak sebesar itu kan. Tuh, setuju. Woi, semangat banget ya. Luar biasa. Lihat, di sini saya punya uang 2000 dari Kak siapa, Kak? Dari siapa? Kak Meme. Ini uang 2000 punya Kak Meme. Oke, sekarang saya akan berusaha untuk membesarkan nominal uangnya karena wanita itu kan suka yang besar-besar ya. Wes, mantap. Hah? Emang iya? Oh, ada yang takut ya? Oh, ada yang panjang ya sukanya? Panjang karirnya. Weh, emang panjang kemana? Kok weh? Betul. Kok weh? Nih lihat. Oke, dimulai. Di sini untuk menggandakan uang simpel banget. Ini kita cukup lipat-lipat seperti ini. Lipat-lipat seperti ini. Lipat lagi seperti ini. Lipat lagi seperti ini. Maka perlahan-lahan dia berubah warna. Ini karena warna saya merah. Jadi Luar biasa. Aplaus buat Marcel. Luar biasa. jadi merah. Nah, banyak yang bilang kalau pesulap yang gandain uang itu palsu. Boleh dicek. Wes, mantap. Ah, tidak 2000 jadi 100.000 ya. Asli. Asli ya. Nah, terus banyak yang mikir, pesulap mah ganda ini cuma satu, sedangkan dukun bisa munculin banyak. Sebenarnya magician, kita kalau mau munculin banyak lebih gampang. Sebenarnya untuk memunculkan banyak uang, ini tinggal digosok-gosok seperti ini tangannya. Lihat, digosok-gosok seperti ini. Lihat, kalau udah digosok-gosok seperti ini, maka dia akan muncul. Luar biasa. Satu lagi, dua lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak ada. Buat bensin. Buat bensin ini kan. Oke. Hah? Kok nggak beli? Luar biasa. Kerja dulu. Ini dari penonton nanti yang nyawer kan kali aja ya. Mau ini boleh. Oke, Jangan oke. sungkan-sungkan untuk berbuat baik. Gitu. Tuh, mantap. Ya, ini buat bensin loh. Ya, jadi sebenarnya penggandaan uang itu nggak pernah ada. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan banyak di luar sana yang berusaha memberikan kepercayaan tentang tenaga dalam. Pernah tahu yang nonjok nggak bisa mental, nonjok? Ya, itu nggak pernah bisa terbukti sampai saat ini. Kalau ditonjok dari orang luar nggak pernah bisa. Tapi kita magician bisa membuktikan ke semua orang umum, bisa ke semua umum. Untuk bisa merasakan sentuhan tanpa sentuhan. Saya butuh wanita satu orang. Anjay. Dari penonton atau penggiat debus? Penonton. Penonton. Yang- kalau bisa request yang cantik. Boleh. Yang ini mau katanya Om Marcel. Ayo. Yang mana? Oh, yang ini boleh. Namanya siapa? Yayau. 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 Gimana tering? Yayau. Gimana terima? Kenapa tremor? Gak apa-apa, sini. Era ini. Apa tuh era apa tuh? Malu. Oh, malu. Yayau, kamu tahu nggak di dunia ini kan ada gravitasi ya? Ya. Ya kan? Kalau nggak ada gravitasi kira-kira gimana, tahu nggak? Enggak, jatuh lah. Jatuh. Iya, karena aku mikir kalaupun di dunia ini nggak ada gravitasi, kayaknya aku jatuhnya tetap ke kamu deh. Kamu nyadar nggak kamu mirip Google? Enggak. Nggak? Iya, kamu mirip Google tuh. Kenapa emang? Semua yang aku cari ada di kamu. Astagfirullah. Enggak. Jadi pesulap oke juara nggak kombahannya. Enggak.
dari suaranya kan, dari suaranya kedengeran nih, ya kan? Suara kamu tuh, kamu nyadar nggak? Suara kamu tuh masuk kuping kiri, keluar sama aku kapan? Kapan? Jadi gini, Yayo namanya ya? Iya. Yayo, pernah ngerasain sentuhan tanpa disentuh nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nggak pernah? Nggak pernah? Nggak pernah ngerasain sentuhan tanpa disentuh? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Ya udah, sekarang aku mau ngebuat kamu ngerasain sentuhan tanpa disentuh, atau orang Indonesia nyebutnya ini tenaga dalam. Padahal ya ada pembelajarannya, ada konsentrasi, fokus dan semacamnya. Gini, ya, simple, tangannya kayak gini. Good, fokus. Nggak apa-apa, megang mic, sebelah kirinya megang mic. Setiap kali aku nyentuh kamu, kamu bilang yes, oke? Oke. Yes. Yang kenceng loh. Yes. Yes. Kok udah no dulu? Kenapa? Wah, ini sering nonton video ini. Nah, nih coba fokus. Yes. 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 Oke. Setiap kali aku nyentuh kamu, bilang yes ya. Oke. Oke. Ya udah. Sekarang tutup mata. Menghadap ke depan, tutup mata. Fokus ke tangannya. Setiap kali aku nyentuh kamu, kapanpun kamu merasakan sentuhan, kamu bilang yes. Oke? Yes. Tutup mata. Yes. 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 Belum, tutup mata. Jangan buka mata sebelum aku suruh. Oke? Fokus. Waduh. Enggak dong. Ulang tahun. Bukan. Enggak, aku lebih milih dia buka hati sih, bukan buka. Fokus lagi. Yes. Yes. Fokus. Yes. Good. Yes. Nah, good. Yes. 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 Buka mata. Terasa disentuh? Iya. Aku tak dapat dicokok. Nah, untuk membuktikan, aku akan contohin lagi menggunakan orang lain, tapi bukan dengan cara yang sama. Aku butuh wanita lagi. Aduh. Hai Billy. Si kacamata, dia si kacamata. Bisa nggak ini? Bentar. Fokus. Udah kuat dukun nih, mah dukun nih. Coba yang lain. Yang lain. Sulit. Jangan ini penonton umum dong dari tadi. So penonton saya. Udah selesai. Ayo penonton, ayo. Terima kasih. Ayo ibu-ibu, ayo di belakang, ayo. Ayo ibu-ibu di belakang. Ayo. Ayo sok. Ayo teteh, ayo teteh. Teteh. Ayo boleh. Oke, teteh. Biasanya anu pirang-pirang mah gampang dikendalikan anak. Oh ini, yang bilang emang gitu Pak? Pengalaman Pak? Halo, ibu namanya siapa? Hah? Delima, oke. Ibu Teh, Delima. paling kiri teh. Paling kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Gak apa-apa, sini. Sini. Sebelah kanan. Bu Kak Delima boleh ke depan, seperti menghadap ke depan. Oke, ikut. Rambutnya boleh aku ke depanin ya Kak? Ini. Ya, jangan cemburu ya. Ini aku kerja doang kok ya. Fokus. Ganti nama dukun merah. Waduh, dukun merah. Oke, Bu Delima, tadi kalau Yayo merasakan sentuhan di tangannya, saya mau Bu Delima merasakan sentuhan di sekujur badan. Nggak kuat. Di sekujur badan. Jadi kalau tadi Yayo kalau ngerasa tangannya disentuh, kalau Kak Delima dimanapun bagian tubuh merasa disentuh, angkat tangan kanannya,
Kalau bagian kiri yang disentuh, angkat tangan kirinya, gitu ya. Ini masalahnya bukan wanita nih. Iya. Oke, kode 5 kita latih dulu ya. Setiap kali aku sentuh bagian kanan, angkat tangan kiri, angkat tangan kirinya. Yang kanan, angkat tangan kanannya gini ya. Coba aku tes. Turun lagi ya, betul? Betul? Enggak, tangan tetap. Tutup tangan, tutup tangan. Enggak, tangan, tutup tangan. Tutup tangan kiri yang naik. Oh gitu. Dimanapun ngerasain sentuhan di sebelah kiri, angkat tangan kirinya. Dimanapun ngerasain sentuhan di tangan kanan, angkat tangan kanan. Good? Good? Good, oke. Fokus ya, tahu, paham? Oke, ini kita nggak butuh mic lagi. Sekarang, fokus. Tutup. Boleh agak munduran nggak? Kalau ngerasain dua-duanya, angkat dua-duanya ya. Coba. Angkat gini. Oke? Good. Good. Fokus. Tutup mata. Fokus, rasain dimanapun saya nyentuh di tangan kanan atau bagian badan kanan, angkat tangan kanannya. Bagian manapun saya sentuh bagian kiri, angkat tangan kirinya. Fokus. Angkatnya gini dong. Nah, masa gini dong? Fokus. Lapar. Apa? Oh, depan. Luar biasa, upload buat Marcel. Udah, boleh, terima kasih kode 5. Luar biasa. Jadi, oh ada AA-nya. Oh nggak apa-apa, di panggung kan nggak ada. Oke. Jadi, oke, berikutnya untuk menghormati praktisi debus di sini juga saya akan bermain sedikit. Oke, mantap. Mungkin saya sadar saya nggak seahli para praktisi debus di sini, actionnya dan semacamnya, tapi saya berusaha sebisa saya semaksimal mungkin. Oke. Dan jadi teman-teman di rumah yang event-event 17 Agustus atau event-event negara dan semacamnya, kalau mau ngundang praktisi debus bukan pesulap merah tapi mereka-mereka ini. Luar biasa. Karena pesulap merah cuma sekedar bisa aja, bukan ahli. Oke, Boleh? mantap. Ada beling? Oke, beling, minta beling. Ya. Nah, Bolam. ada. Udah, sok. Karena ya boleh ini. Nah, ini aja. Oke. Botol. Udah. Oke. Oke. Dulu banyak yang bilang, termasuk orang tua saya pekerjaan utama dulu jadi tukang gorengan. Pekerjaan utama pertama saya dulu jadi tukang gorengan, terus jadi karyawan jadi ojek online, sampai kayak sekarang. Dan orang tua saya selalu bilang, jadi pesulap tuh bisa makan apa? Nah, sekarang saya mau jawab, untuk orang tua yang anaknya mau jadi pesulap bisa makan beling. Betul. Jadi kalau nggak ada uang, makan beling. Oh, mantap. Ya, yo nggak apa-apa kan makan beling ya, yo. Oke. Oh, jangan. Minum apa? Oh, sering. Ya, biar sekalian edukasi juga bahwa sebenarnya ini atraksi beneran.
belingnya beling beneran, karena di luar sana banyak yang berpikiran kalau pesulap yang praktekin belingnya dari permen, pernah denger nggak? Iya kan? Gila, pesulap yang praktekin belingnya dari permen, debus itu bohongan, oh belingnya dari permen dan semacam. Enggak, ini beling beneran, dan beneran kita telan, beneran kita makan. Ini serius, asli, lihat. Tadi kan yang asli-asli, saya juga praktekin yang asli. Oh, cakep. Oke. Kru saya aja deh, kru saya yang buat pegang ini. Nah, Lihat, ini ketika lampu neon ini asli, baru. Ini bisa dihancurin di sini biasanya. Seperti ini saya sekalian edukasiin, bukan atraksi-atraksi gitu, karena saya nggak ahli. oke. Lihat, ini. Oke, sip. See? Waduh, kenapa? Ah. Nah, kalau sudah dipecahin seperti ini, berikutnya kita makan. Mantap, aplaus buat pesulap merah. Mantap, aplaus. Yuk, kuda lumping Persib pesulap merah. Apa? Oke, luar biasa. Dan ini banyak yang berpikiran itu pasti dimuntahin, itu pasti sambil minum kopi dikeluarin gitu kan, ada ya, pernah denger ya? Yes. Cara yang sambil minum kopi dikeluarin. Enggak, ini beneran telan, lihat. Keripik ya, keripik singkong. Udah, habis ini udah. Cai, cai. Ya. Ya semua. Tolong minta air. Kalau limbat body actionnya kayak gini. Kalau praktisi debus nggak tahu nih gimana actionnya. Mungkin pas kayak gininya ya. Ada gerakan-gerakan tertentu yang mempercantik pertunjukannya. Nah, itu yang bukan keahlian saya. Keahliannya adalah praktisi debus yang tadi. Luar biasa. Mantap. Oke, luar biasa. Ya, orang beri cai hodamnya, di Sukabumi. Ntar aja, nggak bener, orang bener. sakti nggak pakai minum. Iya. Jadi memang banyak banget keajaiban di luar sana yang kita anggap musyrik syirik karena kita nggak tahu. Betul. Karena kita nggak tahu penjelasannya seperti apa. Nah, betul. Karena semua ada resikonya. Ini saya nelen beling ada risikonya, jangan salah. Ada risikonya. Yang tadi yang keluar darah ada risikonya. Maka dari itu ini layak banget untuk kita hargai karena resikonya besar. Untuk hanya sekedar menciptakan kebahagiaan dan senyuman. Ya udah, mungkin begitu aja dari saya. Ini Bang Marcel, mungkin ada kata-kata terakhir untuk warga Sukabumi dan para penggiat budaya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Selain saya bahagia ketemu Yayau. Boleh kali nomornya. Waduh. Jangan ini, tolong rekamannya jangan terlalu disebar. Saya ngeri ditonton istri saya. Iya, siap, lanjut. Saya nggak takut terhadap apapun di dunia ini. Mau santet, makanya ada yang ngancem santet, gue masukin perut lu ke beling. Lah orang tiap hari makan beling, biasa. Udah biasa. Gue masukin paku, saya bisa muntahin paku berapapun banyak dari mulut saya. Sip. Nah, maka dari itu udah nggak takut sama sekali. Yang saya khawatirkan, enggak. Sebenarnya saya bukan takut istri, cuma istri saya lebih berani. Itu bahaya. Oke, Bang Marcel, karena waktu kita juga udah ini, kata-kata terakhir untuk warga Sukabumi dan para penggiat budaya yang ada di sini. Oke, jadi saya yakin semua pegiat budaya, magician, semua masyarakat Indonesia, apapun pekerjaan dan karir ya, kita ingin jadi pemenang di karir tersebut. Kita ingin sukses di karir tersebut. Saya selalu pakai dua prinsip dalam hidup saya. Ada dua pilihan untuk cara jadi pemenang. Yang pertama adalah
berlari lebih cepat daripada yang lain, atau yang kedua tetap berjalan ketika yang lain berhenti. Jadi jangan pernah berhenti. Luar biasa. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih untuk seluruh para pendukung acara hari ini. Juga Bung Marcel yang begitu sangat hebat hari ini sudah memberikan tontonan bagi kita masyarakat Kota-Bumi. Semoga menjadi pelajaran. Foto silakan. Semoga menjadi edukasi untuk kita. Nanti ya kita ada sistem foto bareng. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada baju oleh-oleh dari warga Sukabumi yang yang memproduksi baju Telur Jampang, produksi warga Sukabumi. Hatur nuhun Teh Wina bajuna. Oke, hatur nuhun Teh Wina anu memproduksi baju Telur Jampang. Ini kalau ketika dari Telur Jampangnya ada Teh Wina. Boleh. Oke, sekali lagi. Oke Teh Wina. Ini Kang Marcel yang orang Sukabumi yang memberikan oleh-oleh produksi Telur Jampang Sukabumi buat Kang Marcel. Bentar ya, ada waktunya dulu. Beri ruang dulu. Kasih ruang dulu. Kasih ruang. Sok kasih ruang dulu. oh itu. Hatur nuhun Teh Wina yang jauh-jauh dari Jampang Serade sudah hadir di Kota Sukabumi dan memberikan merchandise buat Bung Marcel. Oke. Ya Allah. Semoga bisa terus Iya kedap. Sadajan warga anu bari foto bareng ala praktisi tapi foto bareng ala. So kala. Ayo. Katanya ya, ayo. Udah. Poster. Mana tuh HP-nya? Udah ya. Aduh, ya. Bang, kita kenalan ya. Bang, kita kenalan dulu. Oke. Kita kenalan. Apa? Wah, terima kasih banyak. Kamu cantik banget. Sok. Iya, lihat sini. Belum. Ayo. Oke, sama-sama. Kasih waktu ya. Oke. Bentar, Bang. Belum. Ya. Oke. Ayo cepat. Wih. Apa jadi? Ada yang jadi Komandan bisa terima ya. Oke. Oh, siap. Bung Marcel, saya mewakili dari teman-teman Paguyuban Seni Budaya Kota Sukabumi.
bersama praktisi debus Jawa Barat mengucapkan terima kasih banyak buat Bung Marcel yang sudah menginjakan kaki di kota kami tercinta ini, kemudian memberi edukasi apa itu sulap, apa itu debus, biar seluruh masyarakat terbuka pemikirannya bahwa kita bukan hanya sekedar memperlihatkan sebuah atraksi yang ecek-ecek, tapi itu di dalamnya proses, banyak keaslian ya, di dalamnya proses banyak profesional kan begitu. Betul. Sekali Dan lagi luar biasa. ya. Tadi banyak asli itu apa yang ditampilkan, darahnya darah asli, lukanya luka asli. Jadi memang bayangin banyak masyarakat yang peduli terhadap kebahagiaan orang lain, rela luka, rela mengambil resiko untuk hanya sekedar menciptakan senyuman. Itu luar biasa. Senyuman orang lain. Senyuman orang lain, iya betul. Berarti ibadah juga itu ya. Insya Allah bagian dari kan bagian dari menghibur orang lain, betul. Dan hari ini kami dari seluruh warga kota dan Kabupaten Sukabumi juga se-Jawa Barat mengucapkan terima kasih buat Bung Marcel atas ibadahnya hari ini yang diberikan untuk warga semuanya. Amin, amin. Nuhun ya. Iya, sama-sama. Jadi memang guys, kayak tadi beling yang saya makan, pisau yang beneran di sayat, darah yang keluar, asli. Banyak kan kita dibilangnya, wah itu mah bohongan. Ya. Belingnya Bukan cairan kimia. Iya, bilangnya itu mah cairan kimia. Iya benar. Atau misalkan yang ditusuk, ya kan yang ditusuk, itu mah emang bolong udah ditindik dan semacamnya. Enggak guys, memang pipinya masih normal, belum diapa-apain, dan ditusuk beneran ditusuk, keluar darah beneran keluar darah, tapi kan langsung sembuh dalam hitungan menit gitu. Jadi memang seni keajaibannya adalah kecil ini yang tadi main golok. Oh iya, keren. Duduk sini. Kamu sini mau nanya dong kamu. Sini. Nih. Kamu belajar debus, kenapa suka belajar debus? Karena ayah aku Hah? Disuruh ayah. Tapi kamu suka nggak? gak suka. Oh nggak. Oh, tapi kok bisa ini tadi bisa praktek debusnya? Itu ayah Diajarin ya? Diajarin. Wih, keren. Berarti ini uangnya dipakai buat apa nanti, jajan apa? Buat nenek. Hah? Buat nenek. Buat nenek. Wih, keren, baik banget. Bukan buat diri sendiri. Bercanda. Bercanda, woi, bercanda. Bercanda, woi. Wih, keren. Kalau kamu suka debus nggak aslinya? Suka. Kenapa suka? Seru mainnya? Iya, belajarnya udah berapa lama? Udah 3 hari. 3 hari? Lucu banget. Iya, pokoknya Ini Bang Marcel, intinya kenapa anak-anak ini kita ajak buat debus, karena kita menumbuhkan rasa suka dan cinta terhadap seni budaya ini mesti dari usia dini. Ketika anak-anak kecil ini sudah mempunyai rasa suka, terus mempunyai rasa cinta, dia akan mau belajar. Setelah dia bisa belajar, dia akan bisa menjaga gimana caranya seni budaya ini tetap hidup dan akan selalu konsisten dengan melestarikan seni dan budaya seperti itu. Karena ya dari usia dini kita ajarin. Dan kan? bagus untuk melatih kepercayaan diri. Betul. Tampil di depan itu penting, karena bahaya ketika ada anak-anak yang dia punya keahlian, dia punya pengetahuan tapi nggak berani ngomong. Itu kan banyak terjadi kan. Akhirnya dia nggak jadi apa-apa. Makanya tugas orang tua adalah sekedar melatih kepercayaan diri dari kecil. Semuanya ada latihannya. Betul. Dan tadi sebenarnya yang saya perhatikan adalah pengkondisian euforianya, karena kan kalau ketika udah di panggung penonton tepuk tangan itu suka lupa diri, lupa teknik tuh. Kalau kebablasan bisa bablas kepotong buntung gitu. Betul. Tapi luar biasa tadi dari actionnya Kang Farhan, saya suka banget nih, luar biasa. Kang Farhan nih action gerakan-gerakannya, itu bener-bener menambah daya tarik dan menambah kayak karakter sendiri gitu. Udah berapa lama Kang Farhan belajar? Kalau saya kurang lebih baru 7 tahun 6 tahunan lah. 7 tahun 6 tahunan. Nah, ini awal mula itu banyak yang di komentar tuh pesulap merah pada bilangnya apa? Iya, sering-sering ngetek banget di postingan. Tiap postingan, coba dong sama pesulap merah, coba dong. Awas nanti didatengin sama pesulap merah kata. Lama-lama gedeg juga kan. Akhirnya ya speak up juga lah. Iya. Alhamdulillah dengan adanya netizen kita bisa silaturahmi bareng pesulap merah. Iya, ini saya datengin kenapa sobat? Sobat, kecuali Kang Farhan buka-buka jasa misalkan, buka jasa pengisian atau apa jual jimat di Indonesia dilarang juga guys, hati-hati. Ini buat teman-teman praktisi debus juga perlu diketahui, di pasal Indonesia itu pasal 545, 546 itu jual jimat bisa dipenjara.
hati-hati banget. Saya khawatir kalau ada polisi-polisi yang pengen naik jabatan dikorbanin. Gitu. Kalau misalkan ada yang jual jimat dan semacamnya. Karena jimat dan semacamnya ilmu goib itu menyalahi Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya bagi Indonesia itu adalah kesalahan. Itu adalah pidana gitu. Apalagi sekarang kan yang pasal terbarunya itu sudah kalau ada orang yang ngaku punya kekuatan goib yang bisa menyakiti orang lain, itu juga bisa kena pidana sekarang. Ya, makanya di video saya pembuktian santet udah nggak bisa dilakukan lagi. Karena memang nggak mungkin ada orang yang mengaku saya bisa santet gitu. Pasti langsung polisi dijadiin korban untuk dia naik pangkat. Nggak ada yang mau itu. Ya mungkin luar biasa. Ada yang mau disampaikan lagi? Hanya satu sih. Apa tuh? Farhan dulu deh. Silakan. Ya paling untuk pemerintah sih agar lebih memperhatikan lagi, khususnya para praktisi seniman debus untuk bisa mengangkat harkat, derajat, martabat para praktisi debus. Itu aja sih buat pemerintah. Tapi untuk lebih diperhatikan aja sih. Kalau misalkan kayak praktisi debus Jawa Barat gini, ada yang dikontaknya siapa nggak yang satu orang yang kendalin? Bisa saya. Bisa? Ke siapa? Bisa ke saya. Oh ke Kang. Jadi gini, mungkin kata-kata terakhir saya untuk rekan-rekan juga untuk ini keinginan para penggiat seni dan budaya ya. Intinya dimanapun itu, mau di Jawa Barat, khususnya Jawa Barat wilayah manapun, kami meminta kepada pemerintah daerah maupun pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kota, saya menginginkan kalau yang belum ada perda ataupun perwal, kami menginginkan perda ataupun perwal tentang pelestarian budaya. Karena hari ini yang ada dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah itu hanya perda ataupun perwal tentang cagar budaya. Tapi perda dan perwal tentang pelestarian budaya itu sebagian besar belum. Karena dengan adanya perda ataupun perwal tentang pelestarian budaya ini akan menjadi payung hukum untuk para penggiat budaya seperti itu. Jadi saya meminta kepada pemerintah tolong lebih perhatikan para penggiat seni dan keluarkan peraturan daerah ataupun peraturan kota tentang pelestarian budaya. Oke, mungkin seperti itu. Oke. Ya, luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak nih praktisi debus Jawa Barat sudah meluangkan waktunya, udah ngundang saya ke sini. Masya Allah, Kang Farhan terutama terima kasih. Terima kasih Bang Marcel. Akibat videonya saya banyak di tag-tag. Kok notifikasi saya Kang Farhan semua ini. Ya kan? Jadi makanya ya udahlah. Request saya belum pernah datang ke komunitas debus sebesar ini, sekalian aja mengenali seni budaya kita. Mungkin di kemudian hari saya akan kenalkan seni budaya Indonesia yang lainnya untuk agar generasi yang sekarang bisa mengenal bahwa Indonesia ada seni dan budaya yang penuh dengan keajaiban. Kayak gitu. Oke. Mungkin gitu aja. Ya, terima kasih. Siap. Kan? Iya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Foto-foto. Sama-sama Kang Farhan. Ya, semoga nanti saya izin tampilin medsosnya ya. Kita silaturahmi nggak cuman kali ini aja. Boleh bisa terus manjang. Oke, aman. Siap. Aman. Foto lagi. Bang Marcel, mau duduk katanya ibu-ibu biar sendiri yang depan. Duduk. Sok. Sini. Wih, kamu umur berapa kamu? 9 tahun. Wih, keren.